Teman-teman, dalam hidup ini kita sering berkata, saya sudah berpengalaman, saya tahu. Atau, cukup melihat saja, jawabannya sudah jelas. Semakin banyak pengalaman hidup yang kita miliki, kita cenderung semakin percaya pada intuisi kita. Namun, tragedi seringkali dimulai tepat pada titik kepastian tersebut. Yosua melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Bukan karena ia kurang kemampuan, ia adalah pemimpin yang sangat cakap. Namun, ia terlalu percaya diri pada pengalamannya dan sepenuhnya melewatkan proses pemeriksaan fakta, fact check, yang sangat penting. Ketika orang Gibeon muncul di hadapan Israel dengan roti berjamur dan kirbat kulit yang usang, sambil memelas, kami datang dari negeri yang sangat jauh karena kami mendengar kabar tentang Tuhanmu. Mereka sedang memainkan emosi. Para pemimpin Israel menghakimi hanya berdasarkan kata-kata dan penampilan luar saja. Mereka bahkan menyentuh dan memeriksa roti kering yang mereka bawa, Yosua pukul 9:14. Namun, mereka melewatkan satu hal krusial, mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Kata Ibrani untuk meminta petunjuk adalah sa'al, yang berarti lebih dari sekadar pertanyaan sederhana. Itu berarti, memohon, atau mencari nasihat. Ini adalah kerendahan hati untuk mengesampingkan penilaian pribadi dan berdiri di hadapan standar mutlak. Yosua melewatkan proses bertanya kepada Tuhan, tertipu oleh bukti palsu di depan matanya, dan akhirnya terjebak dalam tipu daya dengan membuat perjanjian damai. Adegan ini sangat mirip dengan kita saat ini. Krisis kepemimpinan dan kegagalan dalam hidup tidak terjadi karena kurangnya informasi. Sebaliknya, hal itu datang dari ilusi bahwa firasat kita lebih akurat daripada data, yang disebut sebagai jebakan ahli. Dengan alasan sibuk atau karena sesuatu tampak sudah jelas, kita melewatkan proses bertanya kepada Tuhan dan hanya mengejar kecepatan. Namun, kecepatan tanpa proses verifikasi bukanlah efisiensi, melainkan racun. Tetapi, berbeda dengan kita, ada seseorang yang melihat menembus semua tipu daya dan kebohongan manusia, dan dengan dia menjalani seluruh proses keselamatan yang ditetapkan oleh Tuhan. Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Meskipun ia adalah anak tunggal Allah, ia tidak pernah bertindak menurut kehendaknya sendiri. Sepanjang pelayanannya, ia tidak mabuk oleh sorak-sorai orang banyak. Sebaliknya, ia bertanya, sa'al, kepada Allah Bapa sepanjang malam dan hanya melaksanakan kehendak Bapa. Yesus tidak memilih jalan pintas atau pengabaian untuk menyelamatkan kita. Ia menjalani proses kerendahan hati dengan dibaptis di Sungai Yordan, proses empati dengan makan dan tinggal bersama manusia yang lemah, proses kesabaran dengan mengasihi dan melatih murid-murid yang akhirnya akan mengkhianatinya, dan akhirnya, proses yang paling menyakitkan yaitu penderitaan dan kematian di kayu salib. Yesus menyingkapkan semua kebohongan dan dosa yang tersembunyi jauh di dalam diri kita di depan salib, dan melalui kebangkitannya, ia membedakan dengan sempurna antara kebenaran dan kebohongan untuk menggenapi kerajaan Allah. Saudara-saudara terkasih, jangan berusaha menjadi veteran dalam hidup. Sebaliknya, jadilah orang sa'al yang bertanya kepada Tuhan. Andalkan Yesus, yang menutupi kegagalan kita dan secara pribadi menyelesaikan proses keselamatan. Hanya Yesus yang bisa menjadi penasihat yang menuntun kita di jalan yang benar di dunia yang penuh tipu daya ini. Sebelum Anda mengambil keputusan, mengapa tidak berhenti sejenak dan bertanya, Yesus, aku mempercayai hikmat-Mu lebih dari pengalamanku. Apa yang harus aku lakukan?